Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha Al-Mujallad Tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua li Fadilati Syekh Profesor Ad-Doktor Fani Ambadi bin Abdul Rahim atau Abdul Rahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Sekarang kita masuk melanjutkan di pertemuan ke-18 pada hari ini. Pertemuan ke-18. Di pertemuan ke-18 ini, kita akan melanjutkan percakapan antara si Ahmad dan si Ali. Antara Ahmad dan Ali. Dan telah berlalu kepada kita percakapan yang di bagian awal, di mana Ahmad bertanya kepada si Ali, kam taliban fi faslikum, berapa total pelajar di kelas kalian? Ini pertanyaan si Ahmad. Maka si Ali menjawab, fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami, kata si Ali, ada 14 murid. Kemudian si Ahmad bertanya lagi. Dia mengatakan at-tullabu fi faslina aktsar. Ini di halaman 18 ya, pertemuan yang ke-18 di halaman 18. Kata si Ahmad, at-tullabu fi faslina aktsar. At-tullab yaitu pelajar-pelajar di kelas kami. Kata si Ahmad, aktsar yaitu lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalam kelas kami yaitu ada tis'ata asyar. Berapa tis'ata asyar? Tis'ah berapa tis'ah? 9. Tambah asyar 10 berarti 19 taliban. Ya Ali. Ahmad bertanya, ya Ali, wahai Ali, masmut talibil jadid alladhi ja'a amsi. Siapa nama pelajar yang baru yang datang kemarin? Kata si Ali, ismuhu Usama. Namanya adalah Usama. Kemudian Ahmad bertanya lagi, huwa tawilun jiddan alaysa kadzalik? Dia tinggi sekali. Bukankah begitu? Kata si Ali, bala. Benar. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Lakinna Hamidan atwalu minhu. Akan tetapi si Hamid atwalu. Dia lebih tinggi minhu. Minhu apa artinya? Darinya. Dari siapa maksudnya? Daripada si Usama. Usama tinggi, tapi ada yang lebih tinggi namanya adalah Hamid. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia adalah murid tertinggi di kelas kami. Siapa dia? Siapa dia? Hamid. Bukan Usama tapi Hamid. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa murid yang paling tinggi di kelas kalian? Tanya si Ali. Ahmad menjawab, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Murid yang paling tinggi di kelas kami adalah siapa? Ibrahim. Baik, ini di pertemuan ke-17 kemarin sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasanya, semuanya mendengarkan dulu, kemudian diikuti apa yang saya baca di sini. Aliyun. Aliyun. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Ya baik. Seperti biasa, kita akan menyebutkan beberapa faedah-faedah dari kata per kata. Apa yang butuh diingatkan, kita akan sebutkan. Dan kita akan terjemahkan satu persatu dari kalimat-kalimat yang kita baca di percakapan ini. Adaftaruka. Yang pertama ada hamzah di sini. Hamzah di sini namanya hamzah istifhamiyah. Dia digunakan untuk bertanya. Artinya apakah? Jadi a itu artinya apa? Adaftaruka. Apakah daftaruka? Daftaruka berasal dari kata daftarun.
berasal dari kata daftarun. Hanya saja karena dia mudhaf, hilang tanwinnya menjadi daftaru. Kemudian kaf itu domir. Dia mudhafun ilaih. Kedudukannya sebagai isim yang majrur, tapi dia itu mabni, nggak bisa jadi ki, tetap ka. Tapi kita tahu dia majrur sebagai mudhafun ilaih. Adaftaruka, apakah buku tulismu, daftaruka, apakah buku tulismu hada ini, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Maksudnya apa? Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Si Ali bertanya. Si Ali bertanya kepada Ahmad. Ini kan terjadi dialog antara si Ali dan Ahmad. Dan ini dialognya di kelas. Ya, percakapan ini. Membicarakan tentang permasalahan kelas. Baik. Jadi si Ali bertanya, apakah ini buku tulis wahai Ahmad? Daftarun itu buku tulis ya. Telah berlalu pembahasan terkait dengan daftarun. Bahwa daftarun itu buku yang memang dipakai untuk menulis, yang ada garis-garisnya, tabel-tabelnya untuk menulis. Berbeda halnya kalau seperti ini ya. Ini namanya kitabun. Dia memang buku cetak. Kalau bahasa kita, buku cetak. Buku pelajaran yang memang isinya tinggal dibaca. Adapun untuk ditulisi sedikit sekali. Tapi kalau memang untuk menulis beberapa fawaid, faidah-faidah, orang Arab menyebutnya daftar. Atau biasa juga menyebut dengan kurrosatun. Ya. Tapi daftarun itu yang buku seperti itu. Dia memang untuk ditulis. Buku yang ada daftarnya. Makanya dikatakan daftar, ada daftar. Nomor urut 1, 2, 3 untuk ditulis. Baik. Kemudian kata beliau di sini, si Ali bertanya lagi. Dengarkan dulu, kemudian diikuti. Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Baik. Perhatikan kalimat inna khattaka. Yang pertama inna. Inna ini telah berawal pada kita. Ini adalah sesuatu yang berfungsi untuk menguatkan. Menguatkan sesuatu yang datang setelahnya. Diterjemahkan sesungguhnya. Dan dia beramal ya. Kalau inna ini masuk kepada isim, maka isim yang datang setelahnya itu menjadi mansub. Menjadi mansub. Makanya coba lihat efeknya. Inna khattaka. Asalnya ini khatta berasal dari kata khattun. Sudah. Khatta berasal dari kata khattun. Hanya saja karena ada inna, menjadilah dia khatton. Dan karena dia mudhaf, menyandar, hilang tanwinnya. Menjadilah dia khatta. Kaf, itu mudhafun ilaihnya. Paham ya? Inna khattaka, sesungguhnya khatmu. Sesungguhnya khatmu. Tahu khat ya? Ini salah satu cabang dari cabang ilmu. Khat, ilmu khat, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara menulis. Khat. Khat itu berasal dari kata garis. Khattun. Itu artinya garis. Bagaimana kalau orang pintar mempelajari khat itu ya. Misalnya ada garis seperti ini di buku. Ini ada garis. Dia akan mengetahui mana posisi huruf-huruf yang berhak untuk berada di atas garis. Seperti misalnya huruf waw, ra, zal. Ini di atas garis. Tapi ketika menulis huruf mim, maka dia melewati garis. Namun badannya tetap berada di dalam garis, tapi kakinya keluar di garis. Demikian pula nanti ada huruf H, ini masih di dalam garis. Ya. Nanti ada juga huruf kaf. Ya, misalnya seperti ini. Maka garisnya keluar, itu huruf kaf. Badannya tetap berada di tengah sehingga tulisan itu rapi. Ya, dengan garis. Inilah dibilang pelajaran khat. Ya, pelajaran khat. Khat itu berasal dari kata garis, sehingga kalau orang belajar khat itu tulisannya akan lurus. Kalau dia menulis, itu akan lurus tanpa ada garisnya. Karena memang dia telah mempelajari beberapa kaidah yang terkait dengan ilmu khat tersebut. Ya, makanya kalau orang Arab yang sudah belajar ilmu khat, ketika dia menulis di kertas HVS ya, kalau bahasa kita kertas HVS atau kertas A4 yang nggak ada garis-garisnya, mereka akan menulis lurus. Beda dengan orang yang nggak pernah belajar khat. Ketika disuruh menulis di tempat yang kosong, tidak ada garis-garisnya, nanti dia akan menulis dengan naik turun seperti tulisan orang yang tidak pernah belajar khat memang. Ya, jadi itu ada fungsinya juga belajar ilmu khat, belajar tata cara
menulis yang baik dan benar. Baik. Jadi si Ali mengatakan inna khattaka, sesungguhnya khatmu, yakni sesungguhnya tulisanmu, ya, kita artikan saja tulisannya. Sesungguhnya tulisanmu jamilun jiddan. Jamilun ini artinya banyak, bisa cantik, tampan, ganteng, bagus, top, mantap, perfect, semua. Ya. Tapi kalau kita menerjemahkan disesuaikan dengan kondisi teks kalimat. Apa yang cocok kira-kira? Kan nggak mungkin kita katakan inna khattaka jamilun jiddan, sesungguhnya tulisanmu maknyos sekali. Kan nggak mungkin bilang maknyos, ini bukan makanan. Ya kan? Atau kita bilang eh, mantap sekali. Ini bukan skill. Maka kita katakan sesungguhnya tulisanmu indah sekali. Cantik sekali. Ya. Jadi dia memuji. Jadi jamilun itu disesuaikan dengan kondisi kalimat. Cocoknya diartikan apa? Paham ya? Baik, dengan sinonim-sinonim yang telah kita ketahui dalam bahasa kita. Jiddan, ini selama-lamanya datang dengan kalimat jiddan. Dia tidak berubah-ubah menjadi jiddin, jiddun. Tapi dia tetap jiddan. Ya, berfungsi untuk menguatkan. Jadi jelas ya, sesungguhnya tulisanmu cantik sekali. Berikutnya kalimat Masya Allah. Ini kalimat Masya Allah artinya apa? Semoga Allah menghendaki. Masya Allah ini artinya semoga Allah menghendaki. Tapi ingat ya, mim setelahnya alif. Setelah itu baru sya'a. Jadi ada 3 kata di sini. Pertama ada ma, kemudian ada sya'a, kemudian ada Allah. Masya Allahu. Masya'a itu artinya semoga. Ya, semoga menghendaki. Karena sya'a itu berasal dari kata dari sya'a, fi'il madhinya sya'a. Artinya menghendaki. Ya. Allahu di sini sebagai fa'il, makanya dia harus hu. Ya. Semoga menghendaki. Siapa menghendaki? Allah. Semoga Allah menghendaki. Apa itu kalimat Masya Allah? Itu kalimat yang biasanya dikeluarkan oleh orang Arab ketika mereka sedang takjub terhadap sesuatu yang dilihat. Ini dikatakan dengan Masya Allah. Dia adalah kalimat yang biasanya orang Arab mengucapkan kalau takjub, kaget. Ya, takjub. Maka kita katakan Masya Allah. Kalau misalnya orang Indonesia bilangnya apa? Wow. Wow, luar biasa. Kalau orang Arab dia Masya Allah. Ya, tetap puji Allah. Baik. Tapi kadang orang Indonesia kalau misalnya sesuatu yang mengecewakan, Masya Allah juga ya. Mengecewakan. Maksudnya kecewa, terkejut kecewa begitu. Tiba-tiba dapati anaknya mukul orang di luar sana. Ya kan? Dia bilang Masya Allah. Maksudnya dia kaget tapi kecewa. Intinya ini sesuatu yang terkait dengan takjub, ketakjuban, kaget dengan sesuatu yang dilihat. Maka ucapkan Masya Allah. Tetap memuji Allah. Baik, berikutnya. Ahmadu. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Baik. Si Ahmad mengatakan, ketika dipuji, maka si Ahmad mengatakan, syukran ya Ali. Syukran, ini kalimat datang untuk mengucapkan sesuatu balasan ketika ada orang yang memuji. Syukran itu artinya syukur. Syukurlah. Artinya terima kasih. Syukurlah. Misal dikatakan, tulisanmu cantik, wahai Ahmad. Atau dikatakan, wahai Ahmad, tulisanmu cantik. Maka dikatakan, syukran. Syukurlah gitu, bahasa kita. Artinya, terima kasih, sudah dipuji ya. Syukran ya Ali. Terima kasih, wahai Ali. Nah, ini kembali kita ingatkan ada huruf ya, yaitu ya nida namanya. Ya nida ini berfungsi untuk memanggil. Dan ketika ada ya nida, setelahnya adalah nama orang yang terdiri dari satu kata, Aliyun, maka dia menjadikan Aliyun yang aslinya tanwin menjadi tidak bertanwin. Ya Aliyu. Kenapa ya Aliyu nggak boleh ditanwin Ustaz? Karena kemasukan huruf nida, yaitu ya. Tapi kalau ya-nya tidak ada, maka Aliyun wajib ditanwin. Aliyun. Paham ya? Baik. Ahmad mengatakan khatti jamilun.
Khatti. Kalau tadi kan khattoka, tulisanmu di atas. Kalau ini khatti, berarti artinya apa? Tulisanku. Khatti, tulisanku. Kalau baitun, artinya rumah. Kalau baiti, rumahku. Kalau qalan suwatun, songkok. Kalau qalan suwati, songkokku. Saburotun, papan tulis. Kalau papan tulisku, saburoti. Kalau khatun, tulisan. Kalau khatti, tulisanku. Khatti jamilun. Tulisanku bagus, dia bilang. Tulisanku bagus, indah, cantik. Ya. Wa khattuka ajmal. Wow di sini artinya bukan dan. Namun kita lebih baik menerjemahkannya dengan tetapi. Tetapi khattuka, tetapi tulisanmu ajmal. Ah, ini isim tafdhil ya, yang telah berlalu di pertemuan 17 kemarin. Kita telah bahas. Maksudnya isim tafdhil itu adalah isim yang bermakna paling atau lebih. Tergantung disesuaikan dengan kondisi kalimat, ya. Dan isim tafdhil itu dia berwazan af'al. Berarti ajmal itu berasal dari kata jamilun menjadi ajmal. Seperti telah berlalu ya, pembahasan yang ada di atas, tawilun menjadi atwal. Jamilun menjadi ajmal. Sudah? Dan berikutnya terkait dengan isim tafdhil, ini adalah isim yang nggak boleh ditanwin. Makanya dia selalu datang dengan kalimat ajmalu, akbaru, atwalu. Nggak boleh tanwin memang. Dalam bahasa Arab, semua kalimat yang berwazan dengan wazan af'alu atau berpola dengan pola af'alu nggak boleh tanwin. Namanya isim tafdhil. Dan dia termasuk dari ismul ladzi la yansharif. Memang dalam bahasa Arab dikenal isim yang nggak boleh tanwin. Intinya kalau ada kalimat yang berwazan af'alu, ini nggak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin. Namanya ismul ladzi la yansharif atau isim yang tidak boleh ditanwinkan. Baik. Berikutnya kita lihat kembali. Berarti di sini si Ahmad ketika dipuji, dia tetap terima kasih. Tapi dia bilang, enggak, kamu yang lebih bagus, dia bilang. Sudah ya? Sekarang saya tanya di sini. Kenapa di sini Ahmad mengatakan, wa khattuka. Sementara di atas, inna khattoka. Kenapa di atas khattoka, di bawah khattuka? Jawabannya apa? Di atas khattoka karena ada inna. Di bawah, wa khattuka, enggak ada inna. Jadi memang menjadi mansub itu, menjadi baris atas, itu ketika ada inna, berefek langsung. Tapi kalau enggak berefek. Tetap kembali ke asal. Isim itu adalah dhammah dia. Paham ya? Berikutnya, Aliyun. Aliyun. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Sekali lagi. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Baik. Apa artinya ini? Man hadza. Siapa? Kalau ada isim isyarah, kata tunjuk, hadza ya, hadza ini, setelahnya isim yang beralif lam, maka cara menterjemahnya isim yang beralif lam lebih dahulu diterjemahkan. Al-Fatah dia pemuda. Siapa Al-Fatah hadza? Pemuda ini. Alladzi ma'aka. Yang bersamamu. Wahai Ahmad. Anak muda ini yang sedang sama engkau siapa wahai Ahmad? Dia nanya ya. Ka'annahu akhuka. Maka dia mengatakan ka'annahu akhuka. Ka'anna itu adalah isim yang artinya seakan-akan. Kayaknya kalau bahasa kita. Seakan-akan. Kayaknya. Adapun hu itu huwa. Kayaknya dia. Seakan-akan dia. Akhuka adalah saudaramu. Jadi sudah tahu ya ka'anna. Sepertinya, kayaknya, kemungkinan, kita katakan kemungkinan dia adalah saudaramu. Dan ka'anna ini, dia adalah sesuatu isim. Ya, ka'anna ini sesuatu yang dia berfungsi, bertugas, sama tugasnya seperti inna. Silakan dicatat ya, dikasih tanbih saja. Ka'anna beramal seperti amalnya inna. Ka'anna itu beramal seperti amalnya inna. Apa amalnya inna?
tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasab isim, merofa khabar. Maka kalau ada ka'anna setelahnya pasti mansub. Sebagai isimnya ka'anna. Karena ka'anna itu termasuk dari partikelnya inna. Pecahan-pecahannya inna. Termasuk dari teman-temannya si inna dia. Paham ya? Baik. Lalu, di sini mana yang mansub? Kita katakan yang mansub itu adalah hu. Hanya saja karena dia isim mabni, nggak kelihatan. Nggak mungkin dikatakan ka'annaha. Yang sampai nanti orang kira dia domir hiya. Di sini kan kita domir hu itu mabni ya. Tapi kita katakan hu di situ mansub sebagai isimnya ka'an akhuka marfu. Sebagai khabarnya ka'an. Paham ya? Intinya ka'anna itu adalah temannya inna. Tugas dan fungsinya sama. Baik, berikutnya. Ahmadu. Na'am. Huwa akhis syaqiq. Huwa akhis syaqiqu. Ahmad mengatakan na'am. Apa artinya na'am? Iya. Ini kalau ditanyakan sesuatu yang menanyakan tanpa ada unsur sesuatu yang negatif, tanpa ada unsur sesuatu pengingkaran. Jawabnya na'am. Tapi kalau dikatakan alaisa kadzalik, bukankah begitu? Kita jawabnya pakai na'am atau bala? Bala. Kalau sesuatu yang ditanyakan itu ada unsur pengingkaran, misalnya ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah, maka jawabnya bala. Ya. Tapi kalau tidak ada unsur sesuatu pengingkaran, hanya bertanya dengan jawaban yang jawabannya itu iya atau tidak, nggak ada unsur pengingkaran, seperti pertanyaan si Ahmad di sini, ya, atau seperti pertanyaan si Ali di sini, maka kita katakan jawabannya adalah na'am saja. Jawabannya adalah na'am. Dia katakan huwa akhi, dia adalah saudaraku, asyaqiq. Asyaqiq itu artinya kandung. Jadi kalau kita mau mengatakan dia adalah saudara kandungku, kita katakan huwa akhi syaqiqu. Dia adalah saudara kandungku. Dari mana kalimat ku? Dari huruf iya. Ya, akhi, yaitu ya akhi. Karena asalnya dari kata akhun. Asalnya dari kata akhun. Asalnya dari kata akhun. Akhun ketika ditambah dengan ya, ini ya kepemilikan, ya mutakallim namanya, maka dia menjadi akhi. Akhi. Sudah? Seperti itu. Jadi kalau akhun artinya saudara, tambah ya itu artinya aku, menjadilah dia akhi, artinya saudara. Baik, jadi huwa akhi syaqiq. Dia adalah saudara kandungku. Berikutnya, Aliyun. Akbaru minka huwa am asgharu? Akbaru minka huwa am asgharu? Sekali lagi, jangan terbata-bata. Akbaru minka huwa am asgharu? Sekali lagi. Akbaru minka huwa am asgharu? Baik, ada hamzah lagi. Artinya apa ini? Apakah ini hamzah apa namanya? Istifham. Datang untuk menanyakan sesuatu dan artinya adalah apakah? Akbaru. Akbar berasal dari kata kabir. Ya, akbar berasal dari kata kabir. Kenapa bisa jadi akbar? Karena dia berupa isim tafdhil. Apa itu isim tafdhil? Isim yang bermakna lebih atau paling. Maka kita katakan apakah akbaru? Apakah lebih besar? Maksudnya begitu ya. Tapi di sini kita nggak katakan besar. Maksudnya tua. Jadi besar itu nggak selamanya bodinya besar. Kadang kecil badannya. Tapi umurnya sudah tua. Apakah akbaru minka huwa? Apakah dia lebih besar, lebih tua dibandingkan kamu? Apakah dia lebih tua dibandingkan kamu? Am asgharu, atau lebih muda? Kan tadi si Ali bertanya, siapa pemuda yang ada di sampingmu ini, yang ada bersamamu ini? Kayaknya dia saudaramu. Kata si Ahmad, iya dia saudara kandungku. Kemudian si Ali bertanya, apakah dia lebih tua darimu? Am asgharu, atau lebih muda? Paham ini? Saudara kandung itu sudah pasti adik kan? Kan belum tentu. Apakah kalau dikatakan siapa itu saudara kandungku? Apakah sudah pasti itu adik?
Belum tentu, bisa jadi kakak, bisa jadi abangnya. Ya kan? Maka dia bertanya, apakah dia lebih tua atau lebih muda? Sebenarnya ini sesuatu yang kurang baik ya. Hanya saja mungkin karena percakapan dibikinkan. Kalau ada ada dua orang, kita bertanya, nggak nanya sama orang lain, langsung tanya orangnya. Itu sesuatu yang kurang menunjukkan adab yang baik. Orangnya ada, malah kita nanya sama orang lain. Ada orangnya nanya, namanya siapa ya yang di sebelah? Ngapain nanya sama orang di depan kita? Tanya sama orangnya langsung. Misalnya ada Rizky sama Ihsan di sini. Ihsan, siapa di sampingmu itu namanya? Masa saya tanya sama Ihsan? Saya tanya saja langsung karena orangnya dekat. Itu lebih beradab karena orang yang ditanya dia akan merasakan tidak enak saat itu. Pernah antum posisi seperti ini? Kita akan rasakan gak enak. Kok ini orang ya ilfil sekali tidak mau tanya langsung sama saya. Karena mesti tanya. Nanya lagi misalnya itu saudara kandung atau tidak? Apakah lebih tua? Tidak perlu bertanya sama orang yang tidak bersangkutan. Tanya sama orang bersangkutan langsung. Tapi karena ini konteksnya percakapan, ya tidak masalah. Ini hanya rekayasa semua ini ya. Ini sesuatu yang tidak real. Hanya sesuatu yang apa namanya direkayasa untuk dijadikan percakapan saja. Apakah dia lebih tua daripada kamu atau lebih muda? Bisa menerjemahnya ya? Mingka itu artinya daripada kamu. Mingka daripada kamu. Jadi kalau ada kalimat begini jangan bingung menerjemahkannya. A'akbaru minka huwa, apakah dia lebih tua dibandingkan kamu? Am asgharu atau lebih muda? Berikutnya, Ahmadu. Huwa asgharu minni. Huwa asgharu minni. Nah, apa artinya? Dia lebih muda dari saya. Berarti mana lebih tua? Si Ahmad atau saudaranya? Lebih tua si Ahmad. Karena saudaranya disebutkan huwa asgharu minni, dia lebih muda dibandingkan saya. Nah, ini menunjukkan kepada kita terkadang bahasa Arab itu satu kata artinya lebih dari satu. Seperti asghar, kita kan mengetahui asghar itu artinya paling kecil. Ternyata bisa juga lebih muda. Akbar, paling tua. Ternyata bisa juga lebih tua. Paling besar. Ternyata bisa juga lebih tua. Berikutnya, kita berpindah kepada halaman 19. Tentang Aliyun. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Baik. Fi ayyi. Fi ayyi ini artinya di mana. Fi artinya di. Ayyi itu mana. Fi ayyi mahja'in. Di mahja' mana. Begitu. Di mahja' yang mana. Mahja' itu tempat tinggalnya orang. Kalau misalnya dia belajar di suatu tempat tapi nginap, bahasa kita boarding. Ya, di ruangan yang mana? Kita artikan asrama. Di asrama yang mana? Paham ya? Berarti ini mereka kelasnya ini kelas boarding. Karena kalau nggak boarding hanya full day dan pulang hari, maka mereka tidak akan butuh asrama. Tapi karena di sini ditanyakan oleh Syekh Ali, fi ayyi mahja'in, di asrama mana? Jadi antum terjemahnya salah satu. Fi artinya di, ayyi mana, mahja' asrama. Tinggal disusun kalimatnya. Di asrama mana? Anta ya akhi, engkau wahai saudaraku. Si Ali bertanya sama siapa nih? Hah? Ahmad atau saudaranya? Ahmad atau saudaranya Ahmad? Ya sama Ahmad. Dari tadi kan dia memang nggak ngomong sama saudaranya. Ya kan? Dia ngomong sama Ahmad. Makanya dari mana kita tahu Ustadz? Kenapa si Ali bertanya sama Ahmad bukan saudaranya? Buktinya Ahmad jawab. Ya kan? Di bawah Ahmad jawab kan? Bukan saudaranya kan? Setelahnya Ali siapa? Ahmad. Bukan saudara kandungnya si Ahmad. Andai kata saudara kandungnya kan dijawab di situ nama yang lain. Tapi di sini Ahmad. Baik, berikutnya. Ahmadu. Ya. Ana fil mahja'il khamis. Artikan dulu, Ihsan. Kalau khamsatun 5, kalau al-khamis yang kelima. Nah, saya di asrama yang kelima. Berarti nomor-nomor, asrama yang ke-1, asrama yang kedua, ketiga, keempat. Ya, wa huwa fil mahja'il khamis. Sementara si Ahmad dia berada di asrama yang kelima. Asrama yang kelima. Berikutnya, wasil. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Dan dia ba'idun jiddan. Dia ba'id.
Jauh sekali. Anil madrasah. Dari sekolah. Maksudnya asrama yang kelima. Ya jauh ya. Asrama yang kelima. Mungkin saja asrama yang kelima itu berada di ujung sekolah. Sangat jauh dari sekolah. Berikutnya. Aliyun. Ana fil mahja'is samin. As-samin itu harakatnya kasrah ya. As-samini. Ngikut ke al-mahja'. Berikutnya lagi. Ulangi. Ana fil mahja'is samini. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Mahja'ikum. Ulangi. Aliyun. Ana fil mahja'is samini. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ulangi, satu napas. Aliyun. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Jangan dipanjangkan mahja'nya, min mahja'ikum. Min mahja'ikum. Pendek ya. Baik, si Ali mengatakan ana fil mahja'is samin. Artikan dulu Abu Khadijah. Artikan. Ana fil mahja'is samin. Ma ma'nahu? Saya di asrama yang ke-8. Tadi kan si Ahmad mengatakan saya asrama kelima. Dia jauh dari sekolah. Sementara si Ali mengatakan aku di asrama 8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Abu Wani, terjemahkan. Dan dia lebih jauh dari kampus mereka. Mahja' artinya mahja'. Kampus atau asrama? Asrama kalian. Berarti maksudnya apa ini? Coba simpulkan Fajar. Ana fil mahja'is namin huwa ab'adu min mahja'ikum. Kesimpulannya apa ini? Dia siapa ini? Coba jelaskan. Si Ahmad memberitakan dia tinggal di asrama kelima. Kata dia jauh. Ternyata si Ali memberitakan dia tinggal di asrama yang ke-8. Dan itu lebih jauh. Baik, apa faedah yang bisa dipetik? Jangan pernah mengeluhkan sesuatu yang ada pada diri kita karena orang lain justru lebih berat ujian yang menimpa mereka. Ya kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran ya. In tamsashu qarhun. Apa lanjutannya? Siapa? Hakam. In tamsashu qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Jika kalian ditimpa dengan sesuatu luka, sakit, sesungguhnya orang lain juga ditimpa dengan sakit yang serupa. Bahkan orang lain lebih besar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah persilih gantikan di hadapan manusia. Jadi, kadang kita mengeluhkan, saya ini jauh sekali, tempat kerja saya jauh. Padahal orang ada yang lebih jauh lagi tempat kerja, lebih susah lagi, lebih payah lagi hidupnya dibandingkan kita. Baik, berikutnya. Ahmadu. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsan. Apa artinya ini? Coba Nawir, coba artikan. Ayyuhuma ahsan. Ayyu tadi apa artinya ayyu? Enggak, tadi fi yang di atas kan fi ayyi. Mana ya? Berarti kalau ayyu kan tadi itu menjadi fi ayyi karena ada fi, makanya jadi ayyi. Kalau nggak ada ayyi ya kembali dhammah ayyu. Ya, dan ayyu itu kalimat ayyu, ayya, ayyi selama-lamanya dia mudhaf ya, selama-lamanya mudhaf. Itu bisa jadi faedah juga antum bisa catat. Semua kalimat ayyu ya, atau kalau masukan fi menjadi fi ayyi, semua kalimat yang seperti itu dia kedudukannya mudhaf, setelahnya pasti mudhafun ilaih. Maka dia nggak boleh tanwin. Ya, fi ayyi, nggak boleh tanwin dia. Asalnya kan ayyun, nggak boleh tanwin. Baik, berikutnya ayyuhuma. Apa artinya ini, Nawir? Mana huma? Bukan, A-nya itu kan ayyu, kan bukan A hamzah istifhamiyah itu. Kalau antum artikan A apakah, iya-nya apa? Masa sendiriannya? Jangan antum pisahkan dia. Coba Abu Abdurrahman, susun kalimatnya. Ayyuhuma ahsan. Ini sebenarnya antum tahu ini. Ayyu artinya mana? Huma keduanya. Ahsan lebih baik ya. Mana yang lebih baik dari
keduanya. Maksudnya apa ini? Keduanya apa? Fajar, keduanya apa ini? Ahmad sama Ali. Yang lebih baik mana? Rizky, bantu dulu. Asramanya. Ahmad sama Ali nggak perlu dibandingkan. Dan mereka nggak perlu berdebat siapa yang lebih baik antara kita dua. Nggak perlu. Mereka ini memperdebatkan tentang asrama. Si Ali mengatakan, Ahmad mengatakan asramaku asrama kelima, jauh dari sekolah. Si Ali bilang, aku lebih jauh. Aku ke-8, lebih jauh daripada asramanya kalian. Maka si Ahmad mengatakan, yang mana yang lebih baik dari keduanya? Coba antum latihan menerjemahkan ya. Kadang kita tahu satu kalimat itu artinya seperti ayu, artinya mana, huma keduanya, ahsan lebih baik. Tapi kita kadang perlu menyusun kalimat itu sehingga orang paham kalau dengar. Ya kan? Itulah pentingnya menerjemah itu, belajar menerjemah. Karena kadang ada satu kata yang kita tahu artinya, tapi kalau disusun jadi kalimat, maksudnya apa? Orang tidak paham. Maka ayyuhum ahsan artinya apa? Yang mana yang lebih baik dari keduanya? Maksudnya asramanya itu. Asramanya yang mana lebih baik? Yang ke-8 atau yang kelima? Karena sama-sama jauh. Maka berikutnya, Aliyun. Al-mahja'ul khamisi ahsan. Al-mahja'ul khamisu ahsan. Afwan ya, itu al-khamisu. Al-khamisu. Dia mengikuti harakat al-mahja'u. Ya, al-mahja'ul khamisu. Ulangi. Al-mahja'ul khamisu ahsan. Fa inna ghurafahu awsa'un. Fa inna ghurafahu awsa'un. Sekarang perhatikan. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Ahsan maksudnya bacanya ahsanu. Fa inna ghurafahu awsa'u. Kita terjemahkan dulu. Coba terjemahkan dulu. Hakam. Al-mahja'ul khamisu ahsan. Terjemahkan dulu. Asrama yang kelima itu ditambahkan itu supaya enak didengar ya. Asrama yang kelima itu ahsan, lebih baik, lebih bagus. Fa inna ghurafahu awsa'. Coba terjemahkan Fajar. Fa inna ghurafahu. Sesungguhnya ghurafnya awsa'. Awsa' dari kata wasi'un. 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 Apa artinya wasi'un? Luas. Isim tafdilnya apa? Ausa. Atau un. Nggak boleh tanwin karena isim tafdil memang nggak boleh bertanwin. Sudah? Sekarang perhatikan kalimat. Fa inna ghurafahu ausa. Sesungguhnya ghurafnya ausa. Apa itu ghuraf? Ghuraf itu apa? Ghuraf ya adalah bentuk jamak dari kata ghurfatun. Antum biasa mendengar kalimat ghurfatun. Ghurfatun sudah berlalu. Apa artinya ghurfatun? Kamar atau ruangan. Bahasa kita room. Kamar, ruangan. Ruangan, kamar. Orang Arab menyebutnya ghurfatun. Ini satu kamar, satu ruangan. Tapi kalau kita mau mengatakan banyak, maka ghurfatun jamaknya, saya kasih kode jim, jamaknya adalah ghurafun. Ghurafun. Tanwin. Ghurafun. Berarti ghurafun artinya apa? Kamar. Banyak kamar. Ya. Ghurafun artinya kamar-kamar atau banyak kamar. Sudah. Karena dia mudhaf, ya, karena dia mudhaf kepada huwa, menjadilah ghurafu. Berarti ghurafun tambah huwa sama dengan ghurafu. Hu-nya ini huwa. Paham ya? Nah, inilah prosesnya. Fa inna ghurafahu. Kenapa jadi fa? Karena ada inna. Ya, ketika masukkan inna. Ya, inna ditambah ghurafun ditambah huwa. Menjadi
Inna ghurafahu. Ini jadi mansub ya karena ada inna. Ah, begitulah prosesnya. Sudah tahu ya? Fa inna ghurafahu ausa. Karena sesungguhnya kamar-kamarnya ausa. Ya. Jadi dalam satu asrama itu ada kamar-kamar lagi. Ada kamar-kamar lagi. Paham ya? Berarti dalam ruangan ada ruangan. Di dalam rumah ada kamar-kamar. Di dalam asrama ada kamar-kamar. Jadi si Ali mengatakan asrama yang kelima lebih bagus. Kenapa? Fa inna ghurafahu ausa. Karena kamar-kamarnya lebih luas. Berikutnya, wa nawafizahu akbaru. Wa nawafizahu akbaru. Wa nawafizahu akbar. Nawafiz itu jamak dari kata nafizatun. Nafizatun. Lihat sini. Nafizatun. Nafizatun. Ini artinya apa, Pak Fajar? Jendela. Jendela. Nafizatun. Jamaknya adalah nawafizu. Nafizatun, jendela. Jamaknya adalah nawafizu. Berarti kalau nawafizu artinya apa? Banyak. Banyak jendela. Banyak jendela. Sudah? Dia mengatakan wa nawafizahu akbar. Kenapa nawafiza bukan nawafizuhu? Karena dia mengikuti inna. Di sebelumnya kan fa inna ghurafahu wa nawafizahu. Jadi waw di situ namanya waw ataf. Gara-gara ada waw itu maka menyebabkan nawafizuhu menjadi nawafizahu. Kalau dikatakan kenapa nawafizahu bukan nawafizuhu? Ngikut kepada ghurafahu. Ya. Dan nawafisnya akbar. Nafizahnya akbar. Berarti apa? Jendela-jendelanya lebih besar. Enak ya? Kamarnya luas, jendelanya besar. Ya kan? Baik. Jadi jangan kasih nama anak Nafizah. Artinya jendela. Ya, cantik Fajar. Siapa namanya? Nafizah. Masya Allah, bagus namanya. Nama orang Arab. Rupanya artinya jendela. Jangan kasih nama Nafizah. Nama orang Nafizah? Ada. Adalah. Itulah. Makanya penting kita mengetahui. Baik, berikutnya. Wa marahidahu anzafu. Wa marahidahu anzafu. Ulangi lagi. Wa marahidahu anzafu. Marahidah. Ini berasal dari kata mirhadun. Mirhadun. Mirhadun ini temannya si Hammam. Temannya si Hammam. Hammamun. Hammamun. Kalau hammamun kita terjemahkan adalah kamar mandi. Kalau mirhadun kita artikan kalau mirhadun itu adalah WC. Ya, yang ada tempat buang airnya. Yang ada tempat buang airnya. Kenapa disebut WC? WC itu singkatan ya, water closet. Artinya yang ada tempat buang airnya. Kalau hammamun ini hanya sekedar kamar mandi yang biasa untuk mandi aja dengan wudu. Cuci-cuci.
Tapi nggak ada kloset untuk buang air besar di situ. Ya, tapi kalau mirhat itu ada tempat untuk buang hajat di situ. Disebut dengan mirhat. Wallahu a'lam. Ini yang saya ketahui sampai hari ini tentang permasalahan mirhat ini. Baik. Adapun hammamun di sini nggak kelihatan ya. Jadi temannya si mirhat itu adalah hammamun. Begini tulisannya, hammamun. Ini kamar mandi biasa. Nah, jamak dari mirhat, kita nggak bahas tentang hammam. Kita bahas mirhat, jamaknya adalah marahidho. Marahidu. Ya. Ini jamaknya. Marahidu. Berarti artinya apa? WC, WC. Ya, WC-WC-nya. Sudah, perhatikan kalimatnya. Wa marahidhahu. Kenapa menjadi marahidha? Karena ngikut kepada nawafizah tadi. Nawafizah ngikut kepada ghurafa. Semuanya mansub gara-gara ada inna. Sudah. Dan WC-WC-nya anzofu. Anzofu berasal dari kata nazifun. Ini sangat penting sekali ya. Saya jelaskan seperti ini satu-satu karena nanti antum akan ditanya tentang masalah ini. Makanya ini diperjelaskan betul-betul detail, satu kata. Nazifun. Nazifun panjang ya zo-nya. Nazifun itu artinya bersih. Bersih. Makanya kalau nama orang Nazif masih baguslah bersih. Kalau nazifatun wanita yang bersih. Tapi kalau nafizah memang jendela, tidak bisa dirubah lagi. Ya kan? Baik. Nazif bersih, nazifun. Adapun isim tafdil dari nazif maka adalah anzof. Anzofu. Ah, ini artinya paling bersih. Sudah? Jadi dia mengatakan dan WC-WC-nya anzof. Lebih bersih. Sudah? WC-nya lebih bersih. Berarti berapa keutamaannya? Kamarnya luas, jendelanya besar-besar, WC-nya bersih-bersih. Tapi WC ini sebenarnya tergantung orang-orangnya. Kalau kamar luas ya itu dari pabriknya. Kalau jendela besar dari pabriknya. Tapi kalau WC walau bersih, tapi kalau orang yang menempati kotor, biar 1 hari 2 hari kotor lagi. Jadi ini relatif ya, bisa berubah bisa tidak. Berikutnya wasurura allati fihi ajmal. Ya semuanya. Wasurura allati fihi ajmal. Wasurura allati fihi ajmal. Wasurura. Surur. Surur itu berasal dari kata apa? Surur. Sururun. Sururun. Ini berasal dari kata sarirun. Sarirun. Sarirun itu artinya tempat tidur, ranjang. Ya. Tempat tidur atau ranjang. Jamaknya adalah sururun. Ya, jamaknya adalah sururun. Sururun ya ranjang-ranjang, tempat tidur artinya. Kemudian dia mengikuti yang sebelumnya karena marohito mengikuti nawafizah mengikuti ghurafa, maka dia wasurura. Semuanya itu mansub gara-gara ada inna di awal kan. Wasurura dan ranjang-ranjangnya allati fihi yang ada di dalamnya. Di dalam apa maksudnya? Dalam kamar atau asrama? Dalam kamar di dalam asrama. Paham Fajar? Nah, ajmal berasal dari kata apa? Abu Abdurrahman. Jamilun. Maka ajmal ini artinya apa? Lebih bagus. Coba artikan totalitas Akhnawir. Al-mahja'ul khamisi ahzan fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafizahu akbaru wa marahidahu anzafu wa surura allati fihi ajmal. Coba terjemahkan dulu. Asrama itu asrama yang kelima itu lebih bagus. Asrama yang kelima itu lebih bagus. Terus akan
sesungguhnya kamar-kamarnya lebih luas Ya. dan jendela-jendelanya lebih besar. WC-nya bersih sekali. Dan ranjang-ranjangnya yang di dalamnya lebih bagus. Iya. Ya baik. Saya rasa itu dulu yang kita bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Aktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.